Ini lokasi Topong Areng ya, yang di Cilacap. Itu di bawah. Ada knalpotnya guys, 2. Nanti kita bincang-bincang sama yang punya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Di video kali ini kita akan membahas tips, trik ya, sharing lah, kita sharing, mau bikin video tanya jawab soal bagaimana caranya kita membuat atau kita berminat membuat usaha areng ya. Di belakang saya ini udah ada dua tungku areng yang dimiliki atau ownernya lah. Kita kenalan langsung sama ownernya, dengan Bapak siapa ini? Saya Bapak Ratno dari Desa Binangun, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Ya, jadi ini terletak di Desa Binangun, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Ya, di Cilacap ini alhamdulillah udah ada tungku di sini, udah ada tungku. Jadi langsung kita tanya aja, motivasinya awalnya itu gimana sih, kok bisa kepikiran bikin tungku areng kayak gini tuh gimana? Coba kita tanya langsung. Ya, pertama saya 12 tahun di usaha bata merah. Alhamdulillah lebih dari 20 karyawan. Alhamdulillah sekarang udah pada bikin usaha bata masing-masing sendiri-sendiri. Jadi saya sekarang karyawan bata masih jalan tapi manual. Bata presnya nggak jalan karena kurang personil, kurang karyawan. Jadi saya langsung bikin usaha kayu ini. Pikiran saya karena di desa saya ini banyak sekali limbah kayu dari para pengusaha kayu-kayu di lokalan sini, banyak sekali limbah. Dari saya kepikiran membuat arang kayu dari limbah-limbah tersebut. Dan di sini nggak ada habisnya limbah kayu. Jadi saya manfaatkan untuk bikin arang kayu yang sistemnya oven. Motivasi utamanya terpikiran saya langsung melihat di media sosial, di YouTube, saya melihat, terus saya menganalisa sendiri, bikin yang sistem oven seperti ini. Saya basicnya emang tukang batu tadinya, jadi saya nggak bingung banget lah bikin tungku seperti ini. Berarti Bapak ini belajarnya otodidak berarti ya? Ya, pertama saya melihat di YouTube, terus bikin tungkunya saya otodidak, menganalisa sendiri. Alhamdulillah jadi sudah produk, ada mungkin 10 kali pembakaran udah. Dan di sini kebenaran tempatnya sempit, cuman mencukupi 2 tungku. Berarti di sini 2 tungku ya, sementara. Terus ini tadi saya lewat ke sini, itu di atas itu ada nyongok ke atas kayak knalpot, itu maksudnya gunanya buat apa itu? Oh, itu knalpot. Kalau sistem tungku seperti ini emang harus ada knalpot karena di sini di pemukiman gitu ya. Pemukiman, ya. Oh iya. Berarti ini ya, kalau ini tipsnya kalau di pemukiman itu harus ada knalpot. Soalnya itu apa? Kalau di sini itu kena asapnya itu ya mengganggu lah, intinya di sini kan mengganggu. Kalau ada asap ntar tidak dikasih knalpot kan mengganggu daerah sini. Jadi misal jenengan yang di rumah itu mau minat bikin usaha kayak gini, jadi yang harus diperhatikan pertama itu berarti tempat ya, tempat sama lingkungan dulu. Misal kita mau bikin di daerah yang ada pemukiman kayak gini, berarti kita harus persiapan dulu pembuangan asapnya itu larinya kemana biar enggak mencemari lingkungan gitu. Misalkan kita kok nggak mau ambil resiko atau nggak mau keluar modal dulu buat ngeluarin duit bikin knalpot kayak gini untuk lubang asap, berarti harus di daerah-daerah yang nggak ada pemukiman gitu ya. Ya, harus jauh dari pemukiman. Berarti ini kalau orang-orang mau bikin kan modalnya berapa sih kayak gini? Itu awalnya itu dikurus dari awal itu modalnya seberapa gitu, dari mulai bikin bahan terus sampai jadi kayak gini itu kira-kira berapa?
Ya kalau masalah modal itu relatif. Kita bikin tungku ini yang kapasitas sekitar 14 kubik 14 kalau ya. kubik. 14 kubik itu. Berarti sekitar lebarnya diameternya berapa? Diameter 2 meter 80, 2 meter tinggi 80. 2 meter 80. Oh, berarti isinya itu 2 meter 80 lingkaran ya, sama ke atasnya 2 meter 80 juga. Oh iya iya. Itu muat 14 kubik. 14 kubik 14 kayu kubik. limbah ya. Oh, ini 14 kubik jadi berapa? Misal areng itu apakah sama 14 kubik juga jadi areng apa gimana? Ya kalau sistem oven itu abunya aja 0%, kulitnya aja jadi areng. Jadi areng. Kalau jadi areng itu matang semua itu sekisaran ya 1 ton 2 kuintal lah. Jadi 1 ton 2 kuintal jadi areng mati hamba udara tanpa kena air, itu kering. Lanjut ke pertanyaan yang tadi, berarti ini kalau modal awal dari bikin sampai jadi kira-kira berapa? Ya, Terus bahannya apa aja yang dibutuhkan? pertama bata merah itu kisaran 5.000 lah, 5.000 biji. Bata Udah merah, mencukupi buat ukuran segini ya, ya berarti pawonnya sama pintu udah Cukup, cukup 5.000. Terus bata 5.000. terus tanahnya itu unsur tanahnya ada aja yang bagus, unsur tanahnya itu yang bisa buat bikin bata merah, yang jangan tanah yang liat. halus berarti ya, yang halus terus enggak Terus, terlalu lengket gitu ya. Terus dia tambah pasir. Pasir Tanahnya sekitar 1 truk lah, tanah 1 truk berarti. Terus pasir sekitar 3 pick up. 3 pick up ya. Mau longgarnya 1 truk juga nggak apa-apa ya berarti. Ya itu lebih. Nah kira-kira pasir 1 truk, terus tanahnya yang lembut lah ya, yang nggak lengket kayak lempung gitu ya, berarti 1 truk juga. Terus bata merahnya 5.000, itu banyak kan udah ada. Terus pengerjaan bikin kayak gini kalau misal kita bikin sendiri kira-kira berapa hari? Kalau sendiri ya harus dibantu sama keneknya itu. Satu berarti ya, kalau kenek satu, tukang satu. Ya 1 minggu lah selesai. 1 minggu selesai sampai kayak gini, sampai jadi bisa dipakai apa gimana? Langsung Ya, bisa langsung dipakai. Berarti bisa langsung dipakai ya. Berarti tadi bata 5.000, jenengan kalkulasi sendiri di daerah Anda berapa? Terus pasirnya bebas ini apa gimana? Pasirnya kalau di daerah sini pasirnya yang hitam, yang hitam ya, bagus. Ya pasir buat proyek lah. Oh ya, pasir buat pasang bata pasir bangunan itu. lah gitu. Berarti bisa 1 truk, kalkulasi sendiri, monggo jenengan di situ tempatnya berapa, harganya. Terus sama tanahnya juga harus yang lembut, yang bisa bikin buat bata merah itu kan halus lah, nggak terlalu lengket. Biar Jadi retak. tanah-tanah yang apa ya, nge-pure apa ya, kayak tanah-tanah. Ya, tanah setengah pasir. Jadi tanahnya juga harus lembut ya, nggak boleh ada Harus disaring. kerikil-kerikil gitu bikinnya. Jadi emang harus kayak gini kan, bikin kayak gini berarti harus lembut apa gimana? Iya harus lembut, harus disaring, pokoknya jangan sampai ada kerikil sedikit pun. Soalnya nanti mempengaruhi buat pembuatan ya, kalau ada kerikil kan bocor apa gimana? Iya bocor, itu bikin bocor. Rentan kebocoran kalau ada sampai ada kerikilnya. Jadi harus lembut biar maksudnya nggak bocor kan, soalnya gini kan nanti proses pendinginnya harus hampa udara ya di dalam. Jadi sedikit pun nggak boleh bocor. Proses pembuatan tungku 1 minggu, bahan jadi udah disebutkan. Terus proses pembakaran, proses memasukkan kayu sampai pembakaran itu kira-kira berapa hari? Terus juga tekniknya gimana? Itu kan banyak yang kurang tahu. Kalau kayu yang mau di oven, yang mau dibikin areng udah siap, 14 kubik itu 2 orang ya 2 hari lah selesai. Itu kayunya kayu apa aja kira-kira? Bebas? Kayunya kayu bebas tapi keras. Oh yang keras ya. Berarti kayu-kayu yang kayu keras semua, kayak kayu apa? halaban, mahoni, mahoni, kayu jati. buah,
kayu buah, itu masuk berarti masuk ya. buah petai, rambutan, Pokoknya yang keras ya, Keras. jangan yang kayu-kayu rapuh iya, gitu kan. yang itu Jadi bisa bikin areng tapi percuma ya, cuma itu nggak bagus. nggak manfaatnya, nggak ada manfaatnya lah ya bikin areng kalau kayu yang rapuh. Jadi kayu-kayu keras itu bisa terus. Jadi proses pemasukannya tadi 2 hari Dua selesai, hari. 2 orang ya, 2 hari selesai nata lah ya di dalam terus sampai nutup, sampai nutup sampai mulai bisa mulai bisa bakar. Berarti 2 hari selesai terus lanjut ke pembakaran. Proses pembakaran kira-kira berapa lama? Kalau sistem oven ini, kalau saya tunggu ini dikasih knalpot satu Nalpotnya satu. berarti bisa 8 hari ya, 8 hari. 8 hari 8 malam, soalnya dengan api kecil ini. Oh, berarti proses pembakarannya juga ada tekniknya, harus api kecil gitu ya. Api Soalnya kecil, tunggu satu, nalpotnya satu. Tapi misal knalpot satu ya. bakar kayak gini tuh harus nalpotnya satu apa gimana bikin tunggunya? Yang bagusnya emang knalpot satu tapi lama, itu hasilnya lebih maksimal. Maksimal Iya, jadi abunya 0%, 0%. ya, cuman lama. Nah, Pembakaran sekitar 8 hari 8 malam, 8 malam. pendinginan 1 minggu lah. 1 minggu harus hampa ya di dalam ya. Harus sering dikontrol. Ya, kalau ada itu retak rambut, itu hitam-hitam Harus itu ditempel. retak rambut itu harus ditempel. Oh iya, iya. Berarti tadi yang tanah yang 1 truk itu insya Allah sisa ya buat Sisa. nembel-nembel kayak gini ya. Pasirnya sisa. Buat 1 tunggu ini ya bisa buat nembel-nembel reparasi. Berarti sampai pendinginan 8 hari ditambah 7 hari 7 hari pendinginan. ditambah 2 hari pemasukan Iya. kayu, berarti sekitar 17 hari ya. 17 hari itu baru jadi areng oven kalau urutannya benar. Terus misal dulu waktu awal-awal pernah gagal nggak sih bikin kayak gini? Ya, pasti itu. Pasti Orang ya. namanya Bikin belajar nggak ada yang ngajarin, nggak ada gurunya, kita cuman modal lihat sosmed. sosmed, terus kita otodidak. Kegagalan pasti ada. Cuman kalau kita ngikutin prosedur ya gagalnya bisa daur ulang. Gagalnya nggak matang semua, cuman itu belum bisa matang semua. Tapi yang belum matang kan bisa dibakar kembali. Kira-kira modal segini kalau beli semua itu habis berapa kira-kira? Kalau beli semua dari bata merah, pasir, tanahnya itu berapa? Kalau daerah sini di sini aja kira-kira habis berapa? Ya, bata merah 5.000 sekitar 3 juta. Tanah 1 rit sekitar 600.000, 3.600.000. Pasir di sini, pasir Cikalong sekarang mahal, 16, sekarang 17, berarti sekitar 5.300.000-an ya, hampir 6 jutaan. hampir 6 juta. Mungkin kalau sama tenaga itu 6 juta lebih lah ya, Ya, 1 mingguan kan. hampir 10 juta. Hampir 10 juta itu kalau bikin sendiri. Bikin sendiri. Ya itu tadi bincang-bincangnya, mungkin besok-besok. Kemarin baru bikin 1 lagi ya di Di lokasi baru, karena di sini cuma bisa 2. bungkus, Di sini mau 2. Jadi kemarin ini Bapak udah bikin lagi di agak jauh di sana, di jauh dari lokasinya itu pemukiman. jauh dari pemukiman, jadi tanpa knalpot ya. Kemarin kita kesana itu udah jadi kita nggak bisa bikin video buat gimana caranya itu dari awal, proses pembuatannya itu gimana. Soalnya kalau ada videonya kan jelas. Mungkin besok kalau ada lagi, kalau mau bikin lagi kita buatin videonya secara detail lengkap buat jenengan-jenengan yang minat bikin areng kayu. Mungkin di daerah jenengan nggak ada atau belum ada, atau ada areng tapi areng yang biasa itu, yang areng-areng buatan manual, mungkin mau bikin yang kayak gini buat stok
di lokasi jenengan ya bisa. Siap, Nanti bisa sharing. sharing-sharing. Nanti kita cantumin nomor HP-nya, barangkali jenengan mau order atau mau belajar, mau sharing, kita bantu, kita sharing-sharing bersama. Kita di sini juga bapaknya udah berapa lama ini usaha kayak gini? Ini baru merintis ini, baru 6 bulan. 6 bulanan, sekitar setengah tahunan lah kita kayak gini lah ya. Jadi kita bisa sharing-sharing. Kita belum bisa dikatakan yang suhu banget kayak yang udah di video Masih YouTube itu. belajar. Masih belajar, kita juga masih belajar. Kita masih butuh masukan, kita masih butuh sharing untuk menawan jenengan. Ada mau ngasih masukan apa, insya Allah kita terima. Terus jenengan mau tanya apa yang kita bisa pelajari, kita sharingan ke jenengan. Jadi mungkin segini dulu. Apa mungkin besok kita mau bikin lagi, apalagi ada kekurangan apa-apa nanti kita bikin lagi, kita sama-sama belajar. Mungkin sekian dulu videonya dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.